Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi 10 MIPA 1 ingin mempresentasikan materi tentang virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup, karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan arkea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota. Sementara, virus yang menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan arkea dikenal sebagai bakteriofag. Ciri-ciri virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Ukurannya sangat kecil, yaitu antara 2-300 nm. Untuk 1 nm sama dengan 10-9 m. Tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran, plasma, dan sitoplasma. Virus hanya dapat dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Virus disebut sebagai bentuk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup karena memiliki sifat makhluk hidup, yaitu dapat memproduksi atau memperbanyak diri. Namun juga memiliki sifat makhluk tak hidup, yaitu tidak memiliki susunan sel dan hanya dapat berkembang pada organisme hidup tertentu. Bakteriofage merupakan virus yang menyerang bakteri. Bakteriofage berbeda dengan virus, karena virus hidup dan berkembang biak dalam organisme yang multiseluler, sedangkan bakteriofage hidup dan berkembang biak dalam organisme yang uniseluler. DNA atau RNA virus berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profag, dan ini dapat diturunkan kepada kedua sel anak melalui reproduksi. Apabila profag pada sel anak inang menjadi aktif, maka virus akan mengalami reproduksi secara litik. Struktur bakteriofage terdiri atas satu kepala yang tersusun oleh satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Asam nukleat tersebut dibungkus oleh selubung protein yang disebut kapsid. Kapsid terdiri atas bagian-bagian yang disebut kapsomer. Selain itu, juga terdiri atas kapsid juga berperan dalam melindungi bakteriofage ketika berada di luar sel inang. 2. Ekor bakteriofage merupakan alat penginfeksi ke tubuh organisme yang diserangnya. Pada bagian ujung ekor terdapat serabut ekor yang berfungsi sebagai penerima rangsangan atau reseptor. Bagian-bagian bakteriofage yaitu kepala, bagian berbentuk polihedral yang mengandung DNA atau RNA. Ekor merupakan bagian penginfeksi. Serabut ekor, bagian yang digunakan untuk melekatkan tubuh virus ke sel inang. Berikut adalah proses terjadinya siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik adalah replikasi virus yang disertai matinya sel inang. Terbentuknya anakan virus baru. Siklus litik terjadi jika pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus. Maka tahap dari replikasi virus berlangsung cepat. Siklus litik sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru, virion. Siklus lisogenik terjadi saat sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibanding daya infeksi virus. Maka sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal.